warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan hari ini kita akan mengenal struktur dan ciri kebahasan dari teks prosedur. Masih ingatkah apa yang dimaksud teks prosedur dan jenis-jenisnya? Mari kita bahas. Teks prosedur mempunyai tujuan untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh pembaca agar dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Adapun jenis-jenis dari teks prosedur diantaranya adalah cara memainkan, cara menggunakan, cara membuat, dan cara melakukan. Selanjutnya, kita akan bahas struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama yaitu bagian tujuan atau dikenal juga dengan bagian pendahuluan. Pada bagian ini menyebutkan apa yang akan dibuat atau dilakukan. Pada bagian tujuan, penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian. Dan usahakan hindari kalimat-kalimat yang negatif. Bagian kedua dari struktur teks prosedur yaitu bahan dan alat. Di dalam bahan dan alat berisi perincian bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Di dalam struktur alat dan bahan yang digunakan itu harus menggunakan ukuran yang akurat karena untuk menghasilkan produk yang baik. Struktur teks prosedur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Di dalam langkah-langkah teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Langkah-langkah berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan secara kronologis termasuk hal yang perlu diperhatikan. Jika panduan untuk permainan, berikan aturan permainannya. Dalam langkah teks prosedur menggunakan beberapa bentuk penyajian. Ada yang menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau penomoran mulai nomor 1 dan nomor selanjutnya. Selanjutnya, bagian terakhir dari struktur teks prosedur yaitu kesimpulan atau penutup. Cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata yang lainnya atau sinonimnya atau ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan. Selanjutnya kita akan membahas kebahasaan teks prosedur. Ciri kebahasaan teks prosedur yang pertama adalah banyak ditemukannya kalimat perintah. Misalnya, bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busa hilang. Kebahasaan teks prosedur yang kedua adalah penggunaan bentuk pasif. Bentuk pasif ini cirinya adalah kata kerjanya berawalan di. Contoh, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Kata ditekan termasuk bentuk pasif. Ciri kebahasaan teks prosedur yang lain adalah penggunaan kriteria atau batasan. Dalam teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Misalnya, gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. Dalam kalimat tersebut dijelaskan rinciannya dan batasannya agar yang dilakukan dalam langkah-langkah tersebut jelas. Ciri-ciri yang lainnya adalah banyak sekali ditemukan penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Contoh kalimatnya, keterangan cara.
Talikan rapia dengan cara menyilang. Contoh keterangan alat, para perajin membatik menggunakan canting. Contoh keterangan tujuan, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Untuk mengetahui lebih jelasnya, silakan kalian pelajari di buku paket halaman 108 sampai halaman 110. Di situ dibahas tentang beberapa contoh dari keterangan yang terdapat pada teks prosedur. Selain itu, di dalam teks prosedur ada penggunaan kalimat saran atau larangan. Kalimat saran sering menggunakan frase atau kata penghubung sebaiknya atau seharusnya. Sedangkan kalimat larangan biasanya menggunakan kata penghubung hindari, jangan, kecuali. Amati contoh teks prosedur bagian struktur pertama, yaitu tujuan. Diuraikan tujuan dibuatnya sabun cair alami. Struktur yang kedua yaitu bahan dan alat. Bahan dan alat apa saja yang dibutuhkan dalam membuat sabun cair alami. Struktur yang ketiga yaitu bagian langkah-langkah. Dalam langkah-langkah diutarakan tahap-tahap dalam membuat sabun cair alami. Agar kalian lebih memahami tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur, silakan kalian pelajari lebih mendalam di buku paket ya. Pertemuan hari ini cukup sekian dulu ya. Semoga materi hari ini bisa diterima oleh kalian dan bisa dipahami. Sampai jumpa.